Anda dominan di air, angin, tanah, api. Jadi nama Anda itu kan kalau nggak salah Luen Piao atau Piao ya? Luen Piao. Wen itu sangat air. Wen itu airnya. Piao itu lebih ke ada aspek angin yang signifikan di sana. Macan tutul itu cukup kuat di anginnya. Dia api air angin. Macan tutul itu api air angin. Kalau harimau itu lebih ke tanah api. Jadi nama berpengaruh. Jadi Patseya atau pengkondisi ya, itu dibagi jadi 3. Ada yang Omake, Majima, Ukathe. Omake itu paling rendah, Majima menengah, Ukathe itu paling tinggi. Istilahnya minor, menengah, dan major. Yang pengaruhnya kecil, menengah, dan kuat. Logikanya begini. Kalau misalnya di satu ruangan yang kecil ditebarkan masing-masing 100 pieces dari uang 100 US dollar, lembaran 100 US dollar 100 lembar, lalu uang 1 dolar 100 lembar, dan uang 1 sen 100 keping. Itu ditebarkan dalam satu ruangan yang tidak terlalu besar. Lalu Anda diberi waktu selama 30 detik untuk mengumpulkan semua yang bisa Anda kumpulkan untuk Anda bawa pulang. Yang Anda prioritas untuk kumpulkan itu yang mana? Ya pasti yang 100 dolar. Logikanya yang 100 dolar kan? Ya. Kalau yang 100 dolar sudah terkumpul semua, masih ada waktu, 1 dolar ambil nggak? Ambil. Kalau 1 dolar sudah terkumpul semua, waktu masih ada, 1 sen ambil nggak? Ambil. Tapi Anda tidak demi mengumpulkan 1 sen dan 1 dolar, 100 dolar Anda tidak ambil dari awalnya kan? Dan ada model pengambilan yang lain lagi. Anda fokus di ngambil yang 100 dolar, tapi kalau yang 1 dolar dan 1 sen terambil, buang nggak? Nggak perlu kan? Terambil ya oke. Bisa mulai paham logikanya dengan cara yang sama. Makhluk-makhluk bijak, mereka berfokus pada patsaya yang sifatnya ukatha, major. Yang krusial diamankan, yang menengah dan minor sekalian oke. Tapi jangan sampai beresin yang kecil, yang besar terbengkalai. Kayak peribahasa Cina itu jian le zhi ma diu le xi guo. Memungut biji wijen dan kejatuhan atau kehilangan semangka. Amankan dulu semangkanya. Jadi yang ukatha itu apa? Struktur elemen. Terutama elemen kesadaran. Karena 8 elemen ke-6 itu tingkat tinggi. Elemen kesadaran termasuk di 4 elemen superior. Elemen kesadaran paling penting dilindungi kualitasnya. Maka dinyatakan di antara segala sesuatu yang paling penting adalah kewarasan. Kewarasan itu landasan, itu adalah bumi bagi kualitas elemen kesadaran. Elemen kesadaran kalau tidak waras, kehilangan kewarasan, dia hancur, dia rusak. Kalau kewarasan sudah hilang, elemen kesadaran sudah rusak, nasib semua elemen sangat menyedihkan. Mulai paham ya? Tapi kita tidak bisa menyatakan ya udah beresin elemen kesadaran saja, makannya sembarangan dan sebagainya, semua sembarangan. Itu jalannya lebih sakit, lebih lelah, lebih sulit. Bisa mulai paham gak? Ilmu elemen itu untuk apa? Ilmu elemen ini bukan untuk semua makhluk. Ilmu elemen, tidak semua makhluk bisa belajar ilmu elemen. Bisa dikatakan pada akhirnya semua akan belajar ilmu elemen, tapi tidak dalam satu waktu.
Seperti ombak yang tiba di pantai, menghantam pantai itu kan sudah berapa ratus, berapa ribu, berapa juta tahun. Nggak habis-habis. Tapi mereka datang bergelombang, ada kloter-kloternya, ada sesi-sesinya. Dengan cara yang sama, makhluk yang bertemu, bersentuhan, mencicipi dan terbebaskan oleh ilmu elemen, ada kloter-kloternya. Jadi ilmu elemen tidak untuk semua makhluk dalam satu waktu. Ilmu elemen adalah hanya bagi makhluk yang sudah jenuh menderita. Bagi makhluk yang sudah puas menderita. Atau bagi makhluk yang setelah melihat penderitaan, dia ingin bebas, dia ingin bahagia terus-menerus. Jadi ilmu elemen bukan pengetahuan yang akan disukai oleh makhluk yang punya hobi menyiksa dirinya ataupun orang lain. Ilmu elemen adalah berkah, adalah permata, adalah harta bagi makhluk manapun yang suka memberkahi dirinya dan memberkahi makhluk lain. Jadi nanti akan lihat di ilmu elemen itu banyak sekali tendensi penyiksaan diri dan makhluk lain itu akan dicabut secara bertahap. Misalnya, salah satu yang paling krusial, lepas kata harus. Kata harus adalah siksaan yang luar biasa dahsyat. Jadi nanti ketika kita makin belajar ilmu elemen, kita akan makin peka. Apa itu siksa? Apa itu nikmat? Apa itu derita? Apa itu bahagia? Apa yang sakit dan apa yang tidak? Sesederhana itu. Jadi bisa paham ya, kayak nama, arah rumah, itu pengaruh bintang dan sebagainya. Pengaruh, tapi itu pengaruh yang relatif minor atau menengah. Arah rumah lihatnya dari apa itu? Dari pribadi orang-orang atau? Jadi gini, Feng Shui itu satu cabang kecil dari Watu Sattha. Watu Sattha itu cabang dari ilmu elemen tanah. Jadi ngerti ya, ilmu elemen satu cabangnya ilmu elemen tanah satu cabang Watu Sattha satu cabangnya Feng Shui. Jadi kecil. Jadi itu 4 tingkat. Kalau kata Koleo, kalau arah rumah untuk orang itu lihatnya dari, misalkan saya orang air, oh harus hadapnya. Enggak, bukan begitu. Gitu. Jadi gini, ilmu elemen itu satu pengetahuan yang luar biasa luas, dalam, halus. Jadi gini, kesabaran itu pondasi bagi pengetahuan sejati. Tanpa kesabaran, pengetahuan mustahil. Misalnya contoh kisah. Katakanlah ada orang yang mengunjungi satu master pedang di satu puncak gunung. Guru, saya ingin belajar pedang. Kemudian gurunya kok nggak salah nanya ya. Oh enggak, katakanlah ceritanya begini. Dia bilang, guru saya mau belajar pedang. Saya akan belajar sungguh-sungguh. Bisakah saya menguasai itu dalam 20 tahun? Gurunya bilang, setelah melihat dia sesaat, kamu perlu 40 tahun. Lalu dia kayak, aduh, saya akan berjuang, saya akan berlatih tekun, sungguh-sungguh, tidak malas-malasan dan sebagainya. Ibu saya sudah tua di rumah, saya mau cepat belajar menguasai dan kemudian merawatnya dan 40 tahun. Itu yang pertama. Kemudian katakanlah ada murid yang kedua datang kepada master pedang itu. Lalu dia bilang dia mau menguasai ilmu pedang. Tapi dia nggak ngomong waktu. Gurunya yang nanya, berapa waktu yang rela kamu dedikasikan untuk menguasai ilmu pedang ini? Selama saya bisa menguasai ilmu pedang ini dengan menyeluruh, no matter, nggak masalah itu bukan masalah sama sekali. Nah, murid yang ini
Sang guru berikan instruksi intensif hanya selama beberapa minggu. Lalu dia sudah turun gunung, disuruh turun gunung. Kenapa? Sudah menguasai ilmu pedang. Lalu apa yang terjadi dengan murid yang pertama? Itu bukan dikerjain, bukan disiksa oleh sang guru, bukan. Selama 40 tahun itu, sekitar 39 tahun 10 bulan katakanlah. 39 tahun 10 bulan. Katakanlah dia disuruh mengerjakan segala sesuatu yang kelihatannya tidak ada hubungan dengan ilmu pedang. Bersih-bersih WC, sikat WC, masak, ambil air, daki gunung, tebang pohon, belah kayu, dan semuanya. Lipat baju, setrika baju, ngepel, nyapu, bersih-bersih sarang laba-laba, kasih makan ayam. Selama 39 tahun 10 bulan. Lalu setelah 39 tahun 10 bulan mengerjakan hal-hal yang kelihatannya tidak ada hubungan dengan ilmu pedang, dia diberikan beberapa minggu arahan intensif lalu turun gunung. Apa yang dilakukan sang guru selama 39 tahun 10 bulan? Menumbuhkan kesabaran. Tanpa kesabaran, pengetahuan sejati itu mustahil. Tanpa perlindungan penyejukan dari pilar kesabaran, tanpa pernaungan teduh dari payung kesabaran, hati goncang. Ketika hati goncang dan mengeras, dia nggak bisa menyerap ilmu dengan utuh. Tahu spons? Spons yang baik ketika dilempar ke air, begitu menyentuh air kolam dia langsung serap penuh. Itu hati yang lembut itu begitu. Hati yang diindahkan oleh kesederhanaan, oleh kebersahajaan, oleh kesabaran, itu lembut. Begitu bersentuhan dengan pengetahuan, dia bisa menyerap effortlessly. Makanya murid kedua hanya beberapa minggu arahan intensif sudah menguasai ilmu pedang. Tapi hati yang tergersangkan oleh keterburu-buruan, hati yang terkakukan, terkeraskan oleh keangkuhan. Buru-buru itu api, angkuh itu angin, Gros. Nah, ketika hatinya itu terbakar dan terkeraskan oleh keangkuhan dan keterburu-buruan, kalau Anda pernah lihat spons yang biasa untuk cuci piring, kalau Anda bakar, dia kan jadi mengkerut dan keras. Ketika Anda celup ke air, daya serapnya jadi lemah. Dengan cara yang sama, hati mereka yang gersang, terburu-buru dan tertekan, pengetahuan yang mampu mereka cicip itu sangat sedikit. Sangat sedikit, nggak ada apa-apanya. Makanya para bijak ketika mereka melihat makhluk yang demikian, buru-buru dan angkuh, nggak niat ngajar, wasting time, energy, and everything. Tapi ketika mereka bertemu makhluk yang hatinya sejuk, lembut, dan sabar, teduh, tabah, wow, itu kayak gerbang sungai surgawi dibukakan dan air bah pengetahuan terjun gitu loh. Karena pengetahuan itu satu harta yang paling mulia. Bagaimana mungkin seorang mengucurkan minyak dari lemak singa ke tanah? Minyak dari lemak singa yang disuling dari lemak singa itu untuk dialirkan ke wadah yang dibuat dari emas murni. Jadi kalau ada periuk tanah liat yang berisi kotoran ayam, kalau mencurahkan minyak yang disuling dari lemak singa di sana, itu bodoh. Jadi bukan pilih kasih. Lihat kondisi pendengar bagaimana. Makanya kalau lihat kayak di video-video seringkali dan ketika berinteraksi dengan orang, seringkali kami tidak berikan mereka jawaban yang mereka mau dengar. Kami tidak bodoh. Bisa keciuman kok dia maunya kami ngomong apa. Tapi itu tidak bagus untuk pertumbuhannya.
Anak minta permen terus, nggak bisa selalu dikasih. Kadang bisa, tapi most of the time nggak bisa. Perlu kita kasih yang lebih krusial. Demikian. Jadi banyak sekali, terutama zaman sekarang sampai sekitar 6.400-an tahun ke depan. Ilmu pengetahuan yang menyebar luas di masyarakat itu versi terdistorsi maksimum dari ilmu elemen. Versi terdistorsi artinya dia ada aspek tertentu yang benar, tapi banyak salahnya. Misalnya kayak kalau dipegang terlalu erat itu mematikan. Misalnya yang lahir tahun, Anda lahir tahun berapa? 82. 1982. Itu siapa? Anjing apa? Anjing air. Anjing air. Jadi kalau yang tidak cukup paham, nanti dia akan tiba pada kesimpulan prematur bahwa semua yang lahir di tahun 1982 itu elemen air. Tidak bisa dibilang begitu. Ada kecenderungan untuk merupakan manusia elemen air, bisa. Anda salah satunya, dominan air. Tapi kalau dibilang semuanya air di tahun itu, nggak bisa. Bukan kebetulan, konfigurasinya sesuai. Nggak bisa di overgeneralize. Overgeneralize nggak bisa. Mulai bisa paham ya? Jadi kalau ada rumah berarti nggak eksak. Oh yang satu. Bukan nggak eksak. Nggak eksak sebagaimana yang orang sampaikan. Tapi dia eksak berdasarkan ilmu elemen. Logikanya begini. Ada banyak variabel. Katakanlah. Kalau misalnya untuk kondisi Anda, rumah yang bagus itu menghadap ke utara misalnya. Tapi di utara ada TPU. Kan jadi nggak cerdas. Atau di utara ada kuburan. Kan nggak lucu. Mulai ngerti ya? Gitu. Jadi ada banyak variabel. Makanya biasanya untuk yang tipenya seperti ini itu saya terapkan seringkali. Ketika saya di tempat, tapi tidak saya babarin waktu di umum. Kayak di teks atau apa, karena orang bisa mudah overgeneralize. Tapi ketika kita mengunjungi lokasi secara langsung, itu kan bisa kalkulasi. Sangat banyak. Arah angin, bagaimana anginnya bertiup, tingkat kelembaban, aliran energi, chi-nya kepotong nggak, struktur perumahan sekitar gimana, dan sebagainya. Tergantung banyak variabel. Itu perlu diperhitungkan. Makanya ini termasuk yang pacaya yang minor, yang mungil. Kalau kita bereskan dari yang mayor itu lebih mudah. Kenapa? Karena kayak katakanlah perumpamannya gimana ya? Batang tanaman ketika Anda angkat, Anda dapat cabang-cabang dan rantingnya. Dibandingkan ngambil buahnya satu-satu. Kalau misalnya ada satu tanaman yang kayak perdu begitu, Anda mau ambil semua bunganya. Kalau tanaman batang utamanya dicabut, semua bunganya dapat. Daripada Anda petik satu-satu, katakan. Dengan cara yang sama, kalau yang major, yang krusial kita ambil, yang kecil-kecil dapat. Makanya kami berikan 7 latihan dasar. 7 latihan dasar itu untuk refine 5 elemen utama internal. Elemen internal refine, elemen eksternal tidak bisa tidak ikut secara bertahap. Mulai paham ya? Begitu. Kalau yang tanaman itu juga pengaruh. Lidah mertua pengaruh sangat dahsyat. Maka kayak untuk bahas feng shui itu perlu energi, waktu, dan kebijaksanaan yang cukup. Kalau enggak orang mudah salah paham. Tapi saya suka menyederhanakan supaya hati manusia tidak rusak, tidak bingung, tidak disiksa kebingungan yang kacau. Maka saya beritahu kok kayak lidah mertua, kemudian dhammacakka. Nah itu semua kekuatan dia untuk menghandle kondisi feng shui dan sebagainya nggak bagus itu dahsyat sekali. Misalnya rumah tusuk sate, no worry. Lidah mertua, jadikan barisan lidah mertua agak tebal, agak banyak. Kemudian pasang lingkar dhammacakka. Kenapa?
Lidah mertua dia itu 4 elemennya lumayan refine. Tapi perlu lidah mertua yang hijau dan ujungnya kuning, tepinya kuning. Kenapa? Hijau itu tanah dengan air, kuningnya itu api dan angin. Bentuknya itu kan seperti lidah api ke atas, karena memang dia kalau dominannya api. Tusuk sate itu istilahnya kan chi yang buruknya itu kan kayak menghantam lalu kan nembus rumah. Maka itu bisa mengganggu kombinasi sub energi dalam rumah. Bisa paham itu? Nah, jadi energi yang macam-macam warna dan baunya, warna dan sifatnya bisa terus menembus rumah. Kayak panah-panah gitu. Akibatnya kondisi rumah kayak selalu berubah dengan signifikan. Cara untuk handle-nya gimana? Karena chi yang seperti itu elemen yang dominan di angin. Nah, api itu pemberi energi gerak bagi angin. Anda sederhana sekali. Anda bayangkan kalau ada angin bertiup begini, lalu di sini dinyalakan api. Anginnya belok ke atas kan? Iya. Dengan cara yang sangat mirip, kalau Anda tanam banyak lidah mertua di depan, itu dia bakar naik. Kalau yang hijau enggak tahu. Enggak, yang kalau hijau semua lemah. Itu tanah sama air saja. Apinya tidak terlalu. Tepinya putih. Kuning. Yang tepi putih juga kuning. Harus yang kalau yang putih biasanya lili Paris gitu, itu masih ada manfaat tapi lemah jauh. Paling bagus hijau tapi tepinya kuning. Tepinya kuning yang banyak di sekeliling kita tanam itu. Karena ini juga jadi tentang tusuk sate itu ada 3. Ini tusuk sate. Tusuk sate ada 3 macam. Ada 3 kategori utama. Yang pertama itu tusuk sate yang penuh, berarti di tengah cuncun begitu kayak nusuk di tengah jantung, di tengah dada. Yang kedua itu tusuk sebagian, jadi ditusuk di paru-paru bukan jantung. Yang ketiga itu nyerempet, jadi nusuk lengan, melukai lengan. Nah ini termasuk yang melukai lengan, nyerempet tepinya. Ya. Jadi kalau mau lebih ini lagi, bawahnya lidah mertua, atasnya bambu. Bambunya perlu bambu warna hijau, yang batangnya hijau dan daunnya yang halus-halus. Bambu tidak baik ditanam hanya sendiri. Bukan. Kalau bambu hanya sendiri biasanya karena bambu itu bagus di atasnya tapi bawahnya agak gross. Makanya hewan seperti kalajengking, lipan itu bisa suka bersarang di bawah, ular dan termasuk hewan gelap. Hewan itu makhluk gross. Termasuk makhluk halus yang gelap. Itu bisa suka berkerumun di bawahnya karena dia sesak. Dia sesak, ya. Dia sesak dan membelit. Nah, tapi kalau di bawahnya itu kita taruh lidah mertua, itu jadi bawah atas refine. Jadi sangat indah. Dan bambu, kalau Anda udah belajar elemen, Anda bisa baca dengan sangat mudah bambu itu tanah angin. Sedangkan lidah mertua itu api, air. Hijaunya itu terutama air, tanah air tapi terutama air, dan tepiannya itu api angin tapi terutama api. Karena kuning warna api. Jadi 4 elemen diharmonisasi dengan sangat indah. Jadi nanti harmonisasi elemen itu kayak tarian. Kayak koreografi. Seni, bukan pakai ngotot, bukan pakai hafalan harus gini, harus begitu. Tidak ada harus. Perlu bagaimana biar indah. Kalau koleo sih Kambing. Saya 91. Kayaknya kambing logam. Masih muda. Demikian.